apapun itu, dengan alasan apapun juga, tetapi atas nama kemanusiaan, saya menyatakan terkutuklah Anda, kelompok teroris yang sudah melakukan tindakan yang begitu keji terhadap manusia, yakni 4 orang yang masih sebagai satu keluarga. Jadi terkutuklah Anda. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Felix Leunukna. Kali ini saya akan membicarakan perihal peristiwa yang sangat tragis, melukai rasa kemanusiaan maupun kemanusiaan itu sendiri, yang terjadi di desa Lembo, Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 27 November yang lalu, kira-kira pukul 9 pagi, dilakukan oleh 8 orang yang diketahui sebagai kelompok teroris dalam satu organisasi yang dinamakan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, di mana kelompok ini dipimpin oleh Ali Kalora. Yang mereka ini bersenjata api, tetapi juga menggunakan senjata tajam yang lain. Kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur ini melakukan penyerangan, membakar 6 rumah, salah satu diantaranya yang dipakai sehari-hari sebagai tempat kegiatan peribadatan oleh mereka yang ada dalam persekutuan atau jemaat Gereja Bala Keselamatan. Kelompok ini membunuh 4 orang dengan cara membakar, dan juga ada yang dipenggal lehernya. Alasannya bahwa mereka meminta makanan, tetapi karena tidak diladeni atau tidak diberikan, maka ya sudah, mereka lakukan itu. Tetapi sesuai dengan penyampaian dari Kapolda Sulawesi Tengah, bahwa kelompok ini ya pada bulan Desember biasa mereka melakukan kegiatan amalia ya. Kita tahu bahwa kata amalia atau istilah amalia itu menurut kamus ya, itu kan kegiatan ibadah. Jadi entahlah tindakan yang brutal ya, yang begitu keji, apakah itu satu bentuk peribadatan? Entah apapun itu, dengan alasan apapun juga, tetapi atas nama kemanusiaan, saya menyatakan
terkutuklah Anda, kelompok teroris yang sudah melakukan tindakan yang begitu keji terhadap manusia, yakni 4 orang yang masih sebagai satu keluarga. Jadi terkutuklah Anda. Saya yakin bahwa pada akhirnya Anda pun akan menuai hasil daripada perbuatan Anda sendiri. Dan pada kesempatan ini pun saya mohon, tetapi juga mendorong aparat baik Polri maupun TNI agar supaya mengambil langkah secepatnya agar supaya pada akhirnya masyarakat bisa hidup dalam keadaan yang aman. Sebab kelompok ini bukan hanya mengancam keamanan, tetapi juga sebagaimana gerakan mereka adalah gerakan yang bertentangan. Bahkan ya, sebetulnya satu gerakan untuk keluar atau memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya perlu mengajak kita semua agar supaya sekalipun singkat, tetapi kita perlu menyelami atau menggali ya hingga menemukan akar persoalannya yang sebenarnya. Ini ya, sebelum masuk ke sana saya mau mengingatkan agar supaya jangan ada lagi yang mengatakan bahwa ini akibat daripada ketidakadilan sosial ya, atau akibat daripada kesenjangan ekonomi. Sebab apa? Di sekitar kita banyak sekali orang yang kesulitan secara ekonomi. Dengan demikian terjadi perbedaan status sosial. Akan tetapi mereka tidak memilih jalan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok teroris tadi. Mereka mau mengais sampah kah? Atau mau menjadi peminta-minta kah? Pengemis kah? Akan tetapi bagi mereka yang penting apa yang mereka lakukan dan hasilkan adalah halal, ketimbang melakukan hal-hal sebagaimana ya yang diperbuat oleh kelompok teroris tadi. Bahkan kelompok teroris ini kan dari namanya saja sudah jelas ya, mengaitkan dirinya dengan agama, dalam hal ini agama Islam. Jadi kita coba melihat akar persoalannya. Saya teringat menyaksikan video dari seorang yang sampai saat ini masih sebagai narapidana ya, masih kalau tidak salah di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Dia ini terlibat ya, dulu peristiwa bom Bali itu. Dia sekarang ya oleh karena proses pendidikan di LP itu, maka dia sekarang gencar untuk melakukan itu deradikalisasi kan, yaitu mengajak masyarakat untuk berhati-hati bahkan menghindari paham-paham yang radikal. Dan menurut dia ini persoalannya adalah persoalan ajaran ya, ajaran iman yang kita sebut sebagai akidah. Nah ini ya, kita ketahui bahwa kelompok teroris ini kan yaitu
kalau melakukan amaliyah lalu kemudian terbunuh, entah terbunuh atau melakukan bom bunuh diri, kan dijamin keselamatannya ya, bahwa mereka itu masuk surga. Itu hal yang pertama. Ini soal dogma ya, soal ajaran, soal akidah tadi. Hal berikut ya dalam kaitan ini adalah itu, kalau kita dengar atau mengikuti video-video ceramah dari para ustadz ya, beberapa ustadz di Indonesia ini itu mengkategorikan kafir ya, manusia ini ada tergolong kafir dan ada kafir yang halal darahnya. Jadi ada kafir yang tidak halal darahnya, dengan kata lain tidak boleh dibunuh. Tapi ada kafir yang halal darahnya, yang boleh dibunuh. Yang termasuk kafir yang tidak halal darahnya, yang tidak boleh dibunuh adalah orang-orang kafir yang berdiam di negeri Muslim, ya, atau negara Islam. Kemudian ya kafir kedua adalah mereka yang bekerja ya atau mengabdi di lingkungan Islam. Yang ketiga adalah mereka yang mungkin dalam situasi perang mengalah, menyerahkan diri, bahkan minta perlindungan kepada Muslim. Ini pun tidak boleh dibunuh. Ya kan? Selain dua yang pertama tadi, yang ketiga ini pun tidak halal darahnya. Yang kata lain tidak boleh dibunuh. Dan yang terakhir adalah kafir yang menyerang ya Islam ya, dan menyerang Nabi Muhammad. Ya, berbicara mengenai hal ini saya teringat ya peristiwa yang terjadi di Prancis beberapa waktu lalu, di mana seorang guru dipenggal lehernya akibat daripada dalam proses pembelajaran beliau menggunakan apa itu media ya, karikatur, dan karikatur itu karikatur Nabi Muhammad. Nah, ini sebetulnya diartikan sebagai penyerangan terhadap Nabi Muhammad, dan dengan demikian juga penyerangan terhadap Islam. Ya. Nah, ini kafir ini dipandang sebagai kafir sehingga halal darahnya. Kita ingat Imam besar FPI kan juga berpidato ya, menyatakan hal itu. Lalu kita kembali kepada peristiwa atau kejadian yang begitu tragis ya di Sigi itu. Kalaupun kelompok Ali Kalora ini ya, mereka kan menempatkan diri sebagai Muslim ya, jadi mereka ini kan menyatakan diri sebagai yang benar. Sementara di sisi lain mereka yang adalah korban ini kan ya sudah tentu dianggap sebagai kafir. Persoalannya dalam urutan itu kategori kafir tadi, yang korban ini kafir di mana? Iya kan? Apakah mereka menyerang Ali Kalora dan rekan-rekannya itu? Artinya menyerang Muslim? Saya pikir tidak. Iya kan? Tidak terjadi penyerangan. Itulah sebabnya dari segi akidah atau ajaran iman Islam itu sendiri, sebetulnya Ali Kalora ya tidak dapat dibenarkan. Iya kan? Sangat salah. Itulah sebabnya tidak mengherankan ketika ada itu kecaman keras, bahkan kutukan juga dari organisasi-organisasi Islam. Ya. Hal berikut
Ya, dalam kaitan ini saya mau mengajak agar supaya ya mengingat bahwa ini ya sesuatu yang terjadi itu kan tidak secara tiba-tiba. Dia by proses, artinya melalui satu proses. Dalam hal ini kembali lagi pada proses pendidikan, ya, keagamaan itu sendiri. Dalam hal ini saya mau mengajak agar supaya mari kita menyelidiki kembali dan kalau boleh melakukan reinterpretasi atau penafsiran ulang atau interpretasi ulang terhadap naskah-naskah atau teks-teks kitab suci kita. Apakah sesuatu yang merupakan produk dari masa lalu, ribuan tahun yang lalu itu masih relevan dengan situasi saat ini? Masih relevan dengan nilai kemanusiaan, penghargaan kepada kemanusiaan, suatu nilai yang begitu universal atau tidak? Apakah sesuatu itu harus dipandang secara dogmatis, ya? Harus dilaksanakan, harus dilakukan, ataukah harus dianggap sebagai sesuatu yang bermakna historis, yakni sesuatu yang terjadi di masa lalu dan relevansinya juga pada masa lalu? Jadi ini soal pendidikan. Ini pun terkait dengan soal akhlak. Kita ketahui bahwa kata akhlak itu sendiri kan, ya kita manusia ini kan makhluk, ya. Sedangkan Tuhan pencipta itu kan khalik. Jadi ada kaitan kata akhlak itu dengan makhluk, dalam hal ini kita manusia, dan Tuhan sebagai khalik. Ini semua dari bahasa Arab. Oleh sebab itu menurut saya, mari kita menafsirkan ulang makna Tuhan itu atau kata Tuhan itu dan maknanya, mengartikulasikan itu kembali. Apakah Tuhan yang memerintah di dalam kitab suci itu memerintahkan, ya, karena kitab suci itu kan dipandang atau diterima sebagai firman Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu akhlak Tuhan? Ya, kita manusia kalau di dalam iman Kristen ini, khusus untuk saudara-saudara yang Kristen, mengetahui bahwa sesuai dengan kitab Kejadian, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia sesuai, ya, atau menurut atau menyerupai keadaan dirinya. Pertanyaannya, apakah Allah punya karakter, punya tabiat, ya? Dalam hal ini ya, saya mau katakan punya akhlak seperti itu. Jelas bahwa karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka pada akhirnya manusia dalam tindak tanduknya harus meneladani Allah atau Tuhan itu. Ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan bukan hanya disembah, tetapi juga harus diteladani. Persoalannya, apa yang diteladani dari Tuhan? Apakah Tuhan memerintahkan hal-hal yang keji itu ataukah tidak? Saya pikir kita sudah harus memikirkan kembali siapa Tuhan kita. Kita sudah harus memikirkan kembali karakter Tuhan. Kita sudah harus memikirkan kembali akhlak Tuhan yang juga ada pada diri kita. Ya, karena Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui para nabi dan rasul, maka kita pun punya hak untuk mempertanyakan penyampaian daripada nabi dan rasul itu sendiri. Kita berhak untuk menanyakan itu. Apakah itu, ya, seperti tadi, mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah? Apakah itu ajaran Tuhan? Apakah itu anjuran Tuhan? Apakah itu sesuai dengan karakteristiknya? Apakah itu sesuai dengan akhlak daripada Tuhan sendiri?
Jadi mari, baik sebagai orang tua maupun para pengajar, kita dalam kegiatan atau proses pendidikan kepada generasi-generasi muda ini sebaiknya lebih mengutamakan pendidikan kasih sayang. Dan saya pikir inilah sebenarnya esensi daripada ajaran daripada semua agama, kasih sayang. Saya kira dengan itu kita punya harapan ke depan bahwa pada akhirnya kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara itu semakin baik, dan pada akhirnya kita semua bisa hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Demikian penyampaian saya, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.